Thank you for bringing us collectively to this moment. History starts today. So, hai, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi ke channel Penikmat Movie. Kali ini kita akan membahas film Venom 2018. Film ini diproduksi oleh Sony yang berkolaborasi dengan Marvel Studios. Dan mungkin nanti bisa saja bahwa Venom masuk ke dalam Marvel Cinematic Universe. Dan selalu tanpa lama-lama langsung kita mulai filmnya. What the hell are you? Dikisahkan di Amerika terdapat sebuah perusahaan bioteknologi milik Carlton Drake yang bernama Life Foundation. Perusahaan ini mengirimkan para astronotnya untuk pergi keluar angkasa untuk menemukan dunia baru bagi kehidupan manusia. Lalu, para astronot tersebut menemukan sebuah komet yang dipenuhi dengan kehidupan simbiosis. Dan mereka pun berhasil menangkap 4 spesies simbiosis. Dan saat para astronot itu akan kembali ke bumi, salah satu simbiosis berhasil keluar dan menyebabkan pesawat mereka mengalami kecelakaan hingga terjatuh di Kalimantan Timur. Beberapa jam kemudian, para medis Malaysia dan petugas dari Life Foundation berdatangan untuk menyelamatkan para astronot dan mengamankan 3 simbiot yang tersisa. Dari beberapa astronot, ada 1 astronot yang selamat, yaitu Om Jameson. Lalu, dia pun dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Namun, saat dalam perjalanan, dia pun tiba-tiba terbangun dengan mata yang menghitam. Lalu, dia pun menyerang tim medis yang mengakibatkan ambulans itu kecelakaan. Lalu, salah satu petugas yang bernama Corin tiba-tiba keluar dengan tatapan kosong. Tulangnya yang patah pun dalam sekejap langsung kembali normal. Ternyata simbiosis yang terlepas memasuki tubuh Corin dan menjadikan tubuh Corin sebagai inangnya. Di tempat lain, tepatnya San Francisco, terdapat pasangan muda-mudi yang bernama Eddie Burke dan Annie Weiing yang sudah bertunangan. Si Anna ini bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum, dan Eddie adalah seorang reporter yang cukup terkenal di negaranya. Saat Eddie di kantornya, ia bertemu dengan bosnya yang bernama Pak Jack, dan dia menyuruh Eddie untuk mewawancarai Carlton Drake tentang perusahaannya dan roketnya. Namun, si Eddie ini nggak terlalu suka sama si Drake, karena Drake adalah orang yang menyebalkan dan Eddie memutuskan untuk menolak awalnya nih. Namun Pak Jack tetap memaksanya karena Drake adalah orang yang bisa dengan mudah berkuasa. Dan akhirnya Eddie pun setuju. Malamnya Eddie yang selesai berkebun dengan Anna pun, dia pun mengambil minum dan secara tidak sengaja melihat laptop Anna yang mendapatkan notifikasi biru. Akhirnya secara diam-diam dia pun membukanya. Namun, dia malah menemukan data-data orang-orang tunawisma yang digunakan untuk subjek penelitian dari perusahaan Life Foundation. Lalu esoknya dia pun mewawancarai si Drake. Di awal wawancara, dia memuji tentang kesuksesan Drake yang membuatnya menjadi orang yang penting. Namun, saat di tengah wawancara, Eddie mulai mewawancarai Drake dengan pertanyaan yang menyudutkan dirinya tentang para tunawisma yang tak bersalah menjadi kelinci percobaan dari Life Foundation. Dan hal itu tidak disukai oleh Drake, dan karena hal itu dia dipecat. Lalu dia pun mengunjungi tempat kerja Annie, dan ternyata Annie pun marah-marah karena dia juga dipecat dari pekerjaannya. Dan kemudian Annie pun juga membatalkan pertunangan dirinya dengan Eddie karena Annie menganggap dirinya hanya dimanfaatkan oleh Eddie. Kemudian di perusahaan Life Foundation, Drake pun akhirnya mendapat 3 simbiot yang telah mereka tangkap. Dan simbiot itu berwarna kuning, biru, dan hitam. Lalu, di Malaysia, Corin yang dirasuki simbiot pun berada di sebuah pasar. Kemudian, tanpa ragu, dia pun memakan belut yang masih hidup milik pedagang.
Dan si pedagang yang tidak terima pun memarahinya. Namun tiba-tiba Corin pun membunuhnya. Dan dia pun dengan mudah membunuh semua orang yang ingin menghentikannya. Lalu dia pun merasuki tubuh seorang nenek-nenek. Lalu 6 bulan kemudian di lab milik Drake, Dr. Dora Skirt sedang melakukan pengujian terhadap simbiot itu dengan seekor kelinci. Dan dia berkata bahwa simbiot itu membutuhkan inang untuk bisa hidup di dalam bumi. Dan jika tanpa inang dia hanya akan menjadi gumpalan lendir. Kemudian percobaan mereka yang berhasil terhadap kelinci membuat Greg menjadi sangat tertarik. Kemudian dia pun segera menyuruh untuk melakukannya kepada manusia. Dan Eddie yang sedang galau pun kini ngopi di warung openg. Kemudian dia pun melihat si Drake yang berada di TV dan hal itu membuatnya tambah galau. Akhirnya dia pun keluar dan dia bertemu dengan Maria, yaitu seorang yang sering memungut koran gratis untuk dijualnya. Kemudian dia pun masuk ke dalam toserba milik Bu Chen untuk membeli sesuatu nih. Namun kemudian dia melihat Ibu Chen yang sedang dipalak oleh preman. Dan saat akan membayar, dia mengatakan bahwa hidup itu memang tidak adil. Hidup memang tidak adil, jadi biasakan dirimu ya. Kemudian, saat pulang di apartemennya dia disambut oleh tetangganya yang menyebalkan. Ya, si gondrong ini. Eddie yang mencari pekerjaan pun tidak bisa mendapatkan satupun pekerjaan dan akhirnya dia merasakan manpowernya si Drake. Dan saat Eddie ingin bermeditasi, dia pun terganggu oleh suara berisik gitar tetangganya. Kemudian di dalam lab, Drake pun memulai untuk percobaan pertamanya kepada manusia. Dan dia mencobanya kepada gelandangan yang bernama Isaac dengan menggunakan simbiot yang berwarna biru. Dan akhirnya mereka pun gagal. Dan lalu si Drake tetap memaksa untuk melanjutkan percobaannya. Eddie yang pergi ke tempat Ibu Chen pun dia tidak melihat lagi si Maria. Dan saat dia sedang berbelanja, dia pun diikuti oleh Dr. Dora. Dan si Dora mengatakan bahwa tuduhan Eddie sebelumnya adalah benar. Dan dia meminta bantuan kepada Eddie untuk mempublikasikan hal tersebut. Lalu kemudian Eddie pun menolaknya karena malas kembali berhubungan dengan si Drake. Dan Eddie yang masih galau pun berkunjung ke kosannya Annie. Namun tiba-tiba dia pun dihampiri oleh Annie yang sedang bersama pacar barunya yaitu Dan. Dia adalah seorang dokter ahli bedah. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya dia pun ingin berbalikan kembali dengan Annie. Namun Annie menolaknya. Akhirnya si Eddie pun kembali galau. Dan kemudian dia pun memutuskan untuk menghubungi Dr. Dora. Lalu kemudian Dr. Dora pun berhasil membawa Eddie masuk ke dalam lab percobaan. Namun saat akan masuk, tiba-tiba datanglah penjaga yang sedang berpatroli. Lalu si Eddie pun masuk ke dalam lab dan Dr. Dora mengalihkan perhatian si penjaga. Dan kemudian saat masuk di dalam, Eddie melihat bahwa banyak orang yang dijadikan kelinci percobaan yang meninggal. Dan dia pun mengambil foto dengan handphonenya untuk menjadikannya bukti. Kemudian dia pun bertemu dengan Maria. Dan karena kasihan, Eddie pun mencoba untuk membebaskan Maria. Dan tiba-tiba saat berhasil keluar, Maria pun langsung menyerang Eddie. Dan saat itulah simbiot mulai masuk ke dalam tubuh Eddie. Lalu alarm keamanan pun berbunyi. Dan Eddie pun kini dikejar-kejar oleh para penjaga. Akan tetapi dia berhasil kabur ke hutan nih. Namun para penjaga masih tetap mengejarnya hingga akhirnya dia pun terpojok. Namun mereka tidak berhasil untuk menemukan Eddie. Akhirnya dia pun pulang ke kosnya. Dan dia pun mulai melahap semua makanan yang berada di kosannya. Hingga akhirnya dia pun muntah.
Kemudian Drake di dalam labnya pun marah-marah mengetahui simbiot miliknya telah dicuri. Namun ada satu simbiot yang berhasil stabil di dalam tubuh inangnya. Lalu Eddie yang tersadar pun melihat kembali apa yang ada di fotonya semalam. Dan kemudian kita diperlihatkan di Bandara Sarawak. Nenek yang dirasuki simbiot sedang mengikuti anak kecil. Lalu, Eddie yang kebingungan pun mencari Annie untuk meminta pertolongan. Namun dia merasa bingung karena ada suara-suara aneh yang berada di dalam kepalanya. Lalu kemudian Eddie pun makan dengan rakus di restoran itu dan juga dia bertingkah konyol. Kemudian Dan yang seorang dokter pun membawanya untuk melalui tes-tes klinis kepadanya. Saat melakukan tes, Eddie pun kejang-kejang karena suara dari mesin tes tersebut. Hingga akhirnya dia pun pulang. Dan Dr. Dora yang berada di lab pun kini dipanggil oleh security dan dia pun diserahkan kepada Drake. Dan Eddie sekarang berada di rumahnya. Dan dia dikabari oleh Annie dan Dan bahwa di tubuhnya terdapat parasit yang mungkin menyebabkan kekacauan di dalam tubuhnya. Namun saat sedang menelpon tetangganya yang menyebalkan memainkan musik falsnya yang membuatnya sangat gugup hingga akhirnya dia pun mengancam orang tersebut. Di dalam labnya Drake sedang mendoktrin Dr. Dora untuk percaya kepadanya. Namun kemudian dia meninggalkan Dr. Dora untuk dijadikan uji coba simbiotnya. Di rumahnya, Eddie didatangi oleh anak buahnya Drake untuk menangkapnya. Namun dia pun berhasil keluar menggunakan kekuatan simbiotnya nih. Dan di luar dia pun melihat penampakan asli dari simbiotnya. Namun dia pun masih dikejar oleh drone milik anak buah Drake. Hingga akhirnya dia pun kabur dengan menggunakan motornya. Namun, dia masih dikejar oleh drone-drone tersebut. Drake yang melihat kejadian itu menjadi sangat senang dan tertarik kepada simbiotnya. Dan berkata untuk tidak melepaskan Eddie kepada anak buahnya. Kini semua anak buahnya pun mengejar Eddie. Namun, Eddie yang dibantu oleh simbiotnya pun berhasil untuk menghindari semua serangan dari anak buah Drake. Lalu tulang yang patah pun tiba-tiba menjadi sembuh kembali. Dan kini tubuhnya diselimuti oleh simbiot tersebut dan kini dia telah berubah menjadi seorang monster. Lalu polisi yang datang pun memaksanya untuk pergi dari tempat tersebut. Dan saat mereka hanya berdua, akhirnya SIM cardnya pun muncul dan berkata, I am Venom. Nah, di sini ternyata Venom membutuhkan Eddie sebagai inangnya karena tubuh ini sangat cocok dengan Venom. Di sisi lain, anak kecil yang dirasuki simbiosis lain tadi kini sudah sampai di Francisco. Di dalam labnya Drake menemukan simbiot bersama Dr. Dora yang kini telah mati. Dan dia menyuruh anak buahnya untuk kembali memburu si Eddie. Annie yang mencoba mencari Eddie di tempatnya pun tidak menemukannya. Dan ternyata Eddie berada di kantor lamanya. Dan kini dia pun dilarang masuk oleh temannya. Dan kemudian dia pun menggunakan kekuatan Venom untuk memanjat ke atas. Saat sampai di ruangan bosnya, Eddie pun menulis pesan. Dan dia meninggalkan bukti untuk bosnya tentang uji coba berbahaya di dalam labnya Drake. Venom pun menyuruhnya untuk melompat. Namun Eddie malah turun menggunakan lift. Dan saat di bawah ternyata sudah disergap oleh para polisi. Dan dia pun kemudian melawannya dengan menggunakan Venom. Hingga akhirnya dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Saat akan menghabisi musuh, Annie pun datang dan melihat wujudnya bersama Venom. Annie yang ketakutan pun membawa Eddie pergi ke rumah sakit dan dia menjelaskan tentang simbiosis yang berada di dalam tubuhnya. Dan di dalam labnya, Greg ditemui oleh bocah yang dirasuki oleh simbiot tadi.
Dan di rumah sakit, Annie yang bersama dengan Dan, kini mereka berhasil mengeluarkan simbiot dari tubuh Eddie menggunakan suara yang sangat bising. Lalu Eddie pun pulang dan simbiot itu pun menyusup keluar ruangan dan merasuki seekor anjing. Lalu Annie yang melihat simbiot itu melarikan diri, dia pun bertemu dengan anjing tersebut. Dan ternyata kini Eddie pun sudah berhasil ditangkap oleh Drake. Dan dia diancam oleh Drake untuk memberitahukan di mana Venom. Dan ternyata si Drake pun juga dirasuki simbiot yang bernama Riot. Dan ternyata Riot yang bersama dengan Drake menyuruhnya untuk menerbangkan pesawat untuk menjemput jutaan simbiot lain yang berada di planetnya. Lalu Eddie yang akan dieksekusi pun ternyata kini dia diselamatkan oleh Venom yang berada di dalam tubuhnya Annie. Dan Venom pun kembali ke dalam tubuh si Eddie. Di dalam labnya, Drake pun menyuruh semua pekerjanya untuk segera menerbangkan roketnya. Kemudian dia yang berubah menjadi Riot pun kini mulai membunuh rekan-rekannya agar tidak ada yang menghalanginya. Lalu Riot yang akan masuk ke dalam roket pun kini berhasil dihalangi oleh Venom. Riot pun sangat kuat hingga dia berhasil memisahkan Venom dengan Eddie. Namun mereka berhasil kembali bersatu, akan tetapi kuatnya Riot berhasil menelan Venom ke dalam tubuhnya. Dan kemudian datanglah Annie yang berhasil mengeluarkan suara ultrasonik yang membuatnya kembali berpisah dengan Venom. Lalu Eddie pun berhasil menjatuhkan Drake. Dan dia berhasil kembali bersama Riot. Kemudian dia membunuh Eddie. Akan tetapi Venom kembali berhasil masuk ke dalam tubuhnya Eddie. Dan dia pun menyusul Drake yang berhasil menaiki roket. Dan dia pun kemudian merusak roket tersebut yang membuatnya meledak. Lalu Drake pun mati terbakar oleh api ledakan tersebut. Venom pun melindungi Eddie agar dia tidak mati terkena apinya, hingga dia pun jatuh ke danau. Kemudian setelahnya Eddie dan Annie pun duduk-duduk di depan kosannya dan membicarakan tentang pekerjaannya yang kini menjadi jurnalis. Namun di tengah percakapannya tiba-tiba suara yang pernah muncul dan hanya Eddie lah yang mampu mendengarnya. Lalu Eddie pun kemudian pergi dan mengajak Venom berbicara. Dan ternyata saat pertempuran Venom pun tidak mati. Dia pun bertemu dengan Stanley yang memberitahu bahwa daging anjing itu haram. Lalu dia pun pergi ke tos serbanya Ibu Chen untuk membeli coklat. Namun dia kembali melihat preman yang memalak Ibu Chen. Dia pun memperingatkan preman tersebut untuk tidak memalak lagi jika kalau masih ingin hidup. Namun setelah dipikir-pikir sepertinya lebih enak memakan kepala orang daripada makan coklat. Dan di post credit scan, Adi pergi ke dalam sebuah penjara untuk melakukan wawancara dengan seorang pembunuh berantai yang bernama Cletus Kasady. Dan Cletus pun mengungkapkan kepada Eddie bahwa kalau dirinya nanti keluar akan ada lebih banyak lagi pembantaian. Dan film pun bersambung. Oke, itu dia cerita dongeng kali ini. Semoga kalian terhibur dengan dongeng yang kita sampaikan ya. So, jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe, like, and comment untuk bantu channel kita. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan sampai jumpa.